Detail menarik selepas UFC 322 dan UFC Qatar Part 2. Yaps, 2 minggu terakhir ini, kita sebagai fans UFC merasa terpuaskan dengan 2 event luar biasa dari UFC. Meskipun nyesek juga sih, karena MU kalah lagi dari Everton. Berikut ini adalah detail menarik yang menjadi kelanjutan dari video sebelumnya. Pertama, Islam Makhachev secara resmi telah menjadi petarung yang paling banyak disorot jika kita mengukurnya dari jumlah views di official YouTube channel UFC. Per 8 hari ini, post-fight interview UFC 322, Makhachev di Octagon sudah mencapai 2,4 juta views. Sedangkan Ilia Topuria dan Alex Pereira yang juga digadang-gadang menjadi bintang terbesar UFC saat ini masing-masing mendapatkan 1 juta views dan 700 ribuan views di post-fight terakhir mereka. Dalam Instagram pun, Makhachev juga unggul, di mana ia memiliki 11,8 juta followers, unggul tipis dari Ilia Topuria dengan 11,7 followers, dan unggul jauh dari Alex Pereira yang hanya di angka 7,7 juta followers. Hal ini semakin memperkuat argumen bahwa Makhachev adalah bintang terbesar UFC saat ini, ditambah statusnya sebagai ranking 1 pound for pound semakin memantapkan posisinya dalam bernegosiasi. Setiap langkah dan pertakaannya menjadi perhatian media UFC. Ya, contoh paling gampang adalah efek Makhachev terhadap kebintangan Chanko Zainukov. Ya, walaupun itu setengah sial sih, karena ia harus menerima fakta bahwa fans lebih suka memanggilnya dengan nama John Pork, yang tentu saja gila nih untuk seorang muslim seperti dirinya. Kedua, Islam Makhachev hanya bersedia untuk kembali ke kelas 155 guna melawan Ilia Topuria jika UFC mau mengeluarkan uang besar sebagai penawaran. Yap, selama ini Makhachev dikenal sebagai fighter yang tidak pernah rewel masalah bayaran. Ya, karena sejak menjadi juara UFC, bayarannya memang sudah besar sih. Di pertandingan terakhirnya saja, ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa Makhachev menerima setidaknya 3 juta US dollar atau 50 miliar rupiah dari UFC. Itu belum dihitung banyak bonus secara total dan ada kemungkinan naik lagi jika angka penjualan pay-per-view kemarin meningkat. Dan jangan lupa, untuk fighter muslim yang berprestasi biasanya menerima banyak hadiah dari sultan-sultan Timur Tengah. Tapi jika UFC memintanya untuk melawan Ilia Topuria di kelas 155, maka Makhachev tak sungkan akan meminta bayaran yang jauh lebih besar. Hal itu karena usianya sudah tidak muda lagi, dan jika melakukan cut weight yang brutal, pasti akan berpengaruh besar pada kesehatannya. Ditambah tubuhnya saat ini sudah cocok untuk kelas welter, jadi akan sangat berat jika ia turun ke kelas ringan, dan yang lebih parah jika setelahnya ia harus kembali bulking lagi untuk mempertahankan sabuk di kelas welter sebagai sang juara. Dan juga akan sangat berisiko melawan fighter seganas Topuria jika kondisi fisik Makhachev tidak dalam kondisi prima. Bahkan saya bisa bilang Topuria akan berpeluang besar menang jika mereka bertarung di kelas 155, karena Makhachev sudah pasti akan sangat turun kondisi fisiknya. Jadi wajar saja jika Makhachev meminta bayaran lebih karena yang dipertaruhkan adalah rekornya, posisinya, dan yang lebih penting dari itu semua adalah kesehatan fisiknya. Ketiga, Topuria dan Arman akhirnya bertemu secara langsung di hotel tepat setelah event UFC Qatar. Pertemuan mereka berlangsung singkat dan tidak tampak panas seperti yang terjadi di Twitter atau interview. Topuria dengan hangat menepuk pipi Arman, dan Arman pun membalas dengan pukulan ringan ke perut Topuria. Tampak respek yang tinggi dari kedua petarung itu, tapi selang beberapa saat setelah kejadian itu, Topuria kembali menyerang Arman lewat cuitan Twitter dengan mengatakan, "Arman, setiap kali kita bertemu dan bertatap muka, kamu tampak membeku layaknya seekor bebek yang ketakutan dan tak tahu harus berbuat apa. Kau tahu bahwa aku bisa melakukan apapun yang ku mau terhadapmu. Aku akan bertarung dengan lawan siapapun yang UFC hidangkan padaku. Dan ingat, ketika aku menamparmu, kau hanya bisa tertawa. Kemudian kamu bertingkah kayaknya seorang gangster. Jadi lanjutkan saja,
kamu sudah berada di langkah yang tepat, hanya beberapa level di bawah level Kuna. Wah, ini tentu membuat heboh fans sih, dimana kita sebagai fans bisa berspekulasi dua hal. Pertama, Topuria adalah fighter pengecut yang hanya berani berkomentar lewat Twitter dan sopan ketika bertemu. Kedua, Topuria memanglah pribadi yang baik dan rendah hati, tapi ia harus mengambil peran villain dalam industri ini agar nilai marketing penjualan fight-nya bisa naik dan bisa menguntungkan dirinya, lawannya, dan terlebih lagi UFC itu sendiri. Ya, kalau saya pribadi sih lebih yakin ke opsi yang kedua. Saya percaya Topuria orang baik yang hanya bermain karakter saja. Detail menarik selanjutnya adalah saya sebagai fans awam semakin sadar bahwa saya tidak boleh mentah-mentah menelan omongan Topuria, mengingat ia bermain karakter dan omongannya sama sekali tidak konsisten. Misalnya saat sebelumnya ia mengatakan bahwa Makhachev takut dengan dirinya dengan lari ke kelas welter. Namun dalam wawancara lainnya, dengan situasi yang lebih tenang, ia mengatakan bahwa ia bohong akan hal itu dan yakin Makhachev pindah ke kelas welter bukan karena takut, tapi demi mengejar mimpinya. Di kesempatan selanjutnya, ia kembali menyerang Makhachev dengan mengatakan takut dan lari. Ini terdengar sangat pelin-pelan sih. Contoh lainnya adalah ketika ia dengan terbuka dan sadar mengatakan bahwa ia lebih memilih menanggalkan sabuknya jika UFC memaksanya melawan Arman. Tapi di cuitan di atas, dia mengatakan bahwa ia siap melawan siapapun yang UFC berikan padanya, termaksud Arman Tsarukyan. Jadi untuk para fans boy Topuria, jangan terlalu ditelan-telan mentah pernyataan idolanya itu, karena memang doi sedang bermain peran di industri ini. Cukup kita nikmati saja tingkahnya di UFC dan lihat bagaimana dia mengambil langkah selanjutnya. Ketengilannya memang menggemaskan, tapi juga menghibur. Tapi agak mengecewakan juga sih kalau endingnya ia harus melawan Paddy Pimblett, padahal Arman sudah sangat siap untuk title shot. Itu tadi adalah hal menarik yang terjadi setelah dua event besar kemarin. Lalu hal menarik apa yang belum dicantumkan di sini dan menarik perhatian teman-teman? Bagaimana menurut kalian? Benar-benar membuktikan kualitasnya sebagai top contender UFC lightweight dengan mengalahkan Dan Hooker di ronde 2 melalui submisi arm triangle choke. Seperti yang diperkirakan sebelumnya di video preview, Arman memang di atas kertas unggul jauh dari Dan Hooker. Begitu bel dimulai, kedua fighter langsung mengukur jarak masing-masing. Hooker memulai inisiatif karena reach-nya jauh lebih panjang dari Arman. Hooker aktif melancarkan front kick sembari mengukur jarak dengan jab-nya. Arman pun harus sabar menunggu momen karena memang tangan dan kaki Hooker sangat panjang untuk ukuran kelas ringan. Arman mencoba melakukan body kick tapi masih bisa ditahan Hooker sampai akhirnya setelah melakukan level change, Arman berhasil mendorong Hooker ke posisi clinch dengan kekuatan fisiknya. Setelah beberapa saat, Hooker berhasil lepas, tapi Arman menghadiahi Hooker dengan serangan lututnya. Hooker langsung mundur menjaga jarak, tapi Arman tak mau kehilangan momen. Tapi Hooker berhasil melancapkan jab tajamnya pada Arman. Arman tidak bergeming dan balik memukul wajah Hooker, dan adu pukulan kembali terjadi. Arman tampak unggul dan memangsa Hooker mundur dan melakukan clinch. Tapi gokilnya, Hooker mencoba melakukan guillotine pada Arman yang tentu saja dapat dipatahkan oleh Arman. Ya, bukan hal mengejutkan sih, guillotine tajam dari Charles Oliveira saja tak dapat menidurkan Arman. Apalagi guillotine dari striker seperti Dan Hooker. Arman langsung mendominasi Hooker dengan posisi crucifix dan menghajar Hooker dengan ground and pound pukulan dan siku hingga ronde pertama berakhir. Ronde kedua, Hooker semakin menjaga jarak dengan aktif menembakkan front kick dan body kick pada Arman. Merasa tendangannya efektif, Hooker langsung mengikutinya dengan jab dan big right hand dan memang mengenai wajah Arman. Tapi entah itu takdir Arman atau Hooker yang terlanjur bernafsu, ia jadi kurang siap dengan level change, dan Arman langsung melakukan single leg takedown dan membanting Hooker ke bawah seperti taktik Makhachev yang digunakannya saat men-takedown Moicano.
Hooker mencoba untuk menahan Arman dengan ancaman choke-nya, tapi Arman yang memiliki fleksibilitas tubuh di luar nalar langsung memutar tubuhnya, sehingga saat ini Arman dengan leluasa menghujani Hooker dengan ground and pound yang brutal. Hooker benar-benar kewalahan di posisi ini, dan sampai akhirnya Arman mengakhiri Hooker dengan arm triangle choke yang memaksa Hooker untuk tap. Ya, memang teknik ini benar-benar memerlukan power squeeze yang luar biasa, dan Arman memang memiliki teknik itu. Jika kita perhatikan seksama, dibandingkan dengan gaya Islam Makhachev, justru gaya bertarung Arman lah yang bisa dikatakan lebih dekat dengan gaya bertarung Khabib Nurmagomedov. Makhachev lebih kalkulatif dan enggan asal maju untuk menghindari pukulan lawan. Dan ketika menjatuhkan lawan, Makhachev lebih memilih bermain catur untuk mencari submisi dan jarang ground and pound yang brutal. Sedangkan Arman tampak tak sungkan untuk menerima pukulan lawan karena ia percaya kekuatan dagunya asalkan ia berhasil menangkap lawan ke bawah dan menghujaninya dengan ground and pound yang brutal, dan ketika lawan sudah kewalahan, Arman langsung menguncinya atau mengakhirinya dengan TKO. Dan itu mirip gaya bertarung Khabib, tapi tetap Khabib lebih tampak superior. Dan memang Arman mengidolakan Khabib. Ia sendiri mengatakan bahwa ia merasa memiliki peluang menang cukup besar jika melawan Islam Makhachev di kelas 155, karena baginya ia bisa mengimbangi gulat Makhachev. Tapi ia mengaku tidak memiliki peluang jika harus melawan Khabib karena memang durability, pressure, dan stamina Khabib terlalu monster. Berkat kemenangannya ini, Arman menegaskan pada UFC dan fans bahwa ialah satu-satunya penantang yang layak untuk memperebutkan sabuk. Di post-fight interviewnya, tentu saja ia memanggil Ilia Topuria. Tapi sayangnya, sang raja yang menghadiri event ini secara langsung sama sekali tidak meresponnya. Apakah Topuria kembali kabur? Atau ini justru taktik jenius Topuria untuk membangun nama Arman agar laga mereka bisa menjual banyak pay-per-view? Bagaimana menurut kalian?